Halo sob, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat setia Sanasipa ya. Di video kali ini saya akan sedikit membahas ya, bukan sedikit sih, tapi banyak ya. Intinya membahas tentang berintrospeksi untuk diri kita sendiri ya. Mungkin kalian ya banyak yang bertanya-tanya, bagaimana sih cara berintrospeksi diri sendiri? Nah, ini saya akan menjelaskan ya caranya untuk berintrospeksi diri. Perhatikan step by stepnya supaya tidak ada kesalahpahaman di antara kita ya. Tentunya simak baik-baik. Sebelum kalian lanjut menonton, alangkah baiknya jika kalian klik tombol subscribe terlebih dahulu ya, supaya bisa nambah semangat lagi bagi kami untuk berbagi ilmu kepada kalian seputar percintaan. Sob, terima kasih yang sudah klik ya. Semoga selalu sehat dan selalu bertambah rezekinya. Amin. Amin. Bagaimana sih cara introspeksi diri sendiri? Ya, melihat review ya. Jawabannya itu melihat review. Yang pertama, melihat review. Di beberapa media massa ada rubrik mengenai review ataupun buku film. Review sangatlah jauh berbeda dengan sinopsis, karena sinopsis merupakan penggambaran mengenai buku atau film tersebut secara singkat. Sedangkan review adalah opini atau kritik yang ditulis oleh para orang yang mempunyai kompetensi untuk membahas isi dan buku atau film tersebut. So, berapa banyak sih orang yang memutuskan untuk memilih buku ataupun menonton film berdasarkan review? Ya, tentunya ada. Tapi yang kini lebih sering dilakukan oleh kebanyakan orang sebelum memilih buku atau film, ya sob, mereka melihat review film tersebut di IMDb ya sob. Untuk buku itu ya, orang dapat melihat review di dalam Amazon ataupun Goodreads. Untuk di gadget ya, banyak juga orang yang pada melihat review gadget tersebut secara umum di YouTube ataupun review-review di Google, di situs media sosial, di Instagram dan lain-lain ya sob ya. Begitu ya. Review masyarakat umum lebih diperhatikan daripada review para ahli ya sob. Pendapat para ahli memang kita akui dapat mempengaruhi ya, tetapi tidak seperti pengaruh dari pendapat umum. Mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, hal ini bisa terjadi karena pendapat umum dianggap lebih jujur dan cara pandangnya juga lebih mirip cara pandang kita ya sob. Namun yang akan kita bahas ini bukanlah review mengenai produk ataupun bisnis yang kita kelola, tetapi review mengenai diri sendiri. Apakah pendapat orang lain ketika orang lain mengenali diri kita, mengenali karakter kita, ya, diri kita ya, bagaimana pendapat orang yang ada di sekitar kita mengenai apa yang kita lakukan? Seperti halnya review terhadap produk, review itu berguna untuk mengembangkan kualitas dan layanan ya. Kita juga perlu melakukan review untuk memperbaiki diri sendiri, seperti yang biasa orang lakukan pada saat akhir tahun ataupun awal tahun ya. Jadi review adalah cara pertama dalam berintrospeksi diri, sehingga kualitas kita dalam meningkatkan ya. Sederhana saja ya, cukup menyediakan waktu selama 10-15 menitnya ya setiap hari untuk mengingat apa yang telah kita lakukan selama ini, hari ini tentunya ya, khususnya mengevaluasi hasil dan merencanakan hal apa yang akan lebih baik lagi untuk dilakukan di hari besoknya ya. Jadi begitu sob. Meski sederhana, dampaknya akan luar biasa sekali sob. Introspeksi ini sangat disarankan oleh para ahli untuk menjaga agar kita berada di jalan yang selalu benar ya. Tanpa melakukan introspeksi dan memeriksa diri sendiri, kita bisa melangkah keluar jalur ya sob, melupakan komitmen yang ingin dicapai dan menghabiskan waktu untuk hal yang
tidak berguna. Nah, begitu kira-kira sob. Yang kedua, memahami kelemahan pribadi. Nah, pada awalnya introspeksi harus selalu diawali dengan sikap rendah hati ya sob. Kita perlu menyadari bahwa kita tidak luput dari kekeliruan dan kesalahan ya sob. Orang yang sombong pasti tidak mau melakukan evaluasi dirinya ya sob. Karena kenapa? Karena mereka selalu merasa selalu benar ya. Merasa selalu benar. Akibatnya tidak ada pertumbuhan karakter yang bisa terjadi karena mereka selalu bersikap menyalahkan. Begitu kira-kira sob ya. Mereka selalu menyalahkan keadaan tentunya ya. Di saat yang lain mereka menyalahkan orang lain ya. Bahkan terkadang mereka menyalahkan Tuhan mereka ya sob. Memahami titik kritis ini berarti kita memiliki sikap waspada dan antisipasi ya sob, antisipasi ya. Selain itu, kita akan kembali dibekali dengan kemampuan untuk menjaga diri dan mewaspadai situasi sebelum terjadi hal-hal yang fatal terjadi. Nah, begitu kira-kira sob ya. Yang di urutan ketiga, agenda introspeksi. Kan muncul pertanyaan apabila kita sudah mau melangkah untuk melakukan introspeksi diri sendiri ya sob, yaitu kapan kita perlu berintrospeksi diri. Nah, berikutnya apa saja yang perlu kita lakukan, apa saja yang perlu kita introspeksi. Nah, ada orang yang mengatakan bahwa orang yang mau membangun menara pasti akan memperhitungkan anggaran biayanya ya sob. Jangan sampai setelah menara itu dibangun ternyata anggarannya itu kurang. Jadi dalam langkah awal yang harus kita lakukan adalah dalam tahap perencanaan. Nah, garis bawahi ya, perencanaan ya. Bagaimana rencana dan kesanggupan atau sumber daya yang kita miliki untuk berintrospeksi diri tersebut. Saat kedua adalah ketika kita sedang melakukan action ya, aksi ya. Introspeksi diri perlu dilakukan untuk mencegah agar tidak berjalan terlalu jauh ketika terjadi kekeliruan. Sob, terjadi kekeliruan pada diri kita sendiri tentunya ya. Hal-hal yang perlu kita evaluasi adalah metode dan cara, asumsi serta pandangan atau pengetahuan dan keahlian yang digunakan. Sob, tahap ketiga adalah pengalaman. Sob, yang pertama perencanaan, yang kedua action atau lakukan, yang tahap ketiga adalah pengalaman ya sob. Setelah melakukan sesuatu, pengalaman akan selalu menjadi guru yang terbaik ya sob. Introspeksi diri berguna untuk melakukan tindakan perbaikan atau correction atau recovery ya sob. Apabila terjadi kekeliruan ya sob, atau bahkan hanya menjadi pembelajaran agar kita kelak tidak mengulang kesalahan yang sama.